semua, di sini saya Laura Margaret Raulina dan juga teman saya Devi Fatmasari. Kita berdua dari kelompok 9. Kita ingin membahas tentang fungsi rasional dan juga grafiknya. Nah, di sini kami akan menjelaskan konsep fungsi rasional ini secara bertahap, mulai dari pengertiannya, ciri khas grafik, hingga langkah-langkah menggambarnya agar lebih mudah kita pahami secara bersama-sama. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja yuk masuk ke pembahasan slide pertama mengenai pengertian dari fungsi rasional itu sendiri. Silakan Devi. Oke, nah di sini kita masuk ke bagian pertama, itu ngebahas apa sih fungsi rasional itu. Nah, fungsi rasional adalah fungsi yang berbentuk pecahan. Nah, di dalamnya itu bentuk umumnya itu seperti ini ya teman-teman. Sebentar. Fx sama dengan Px per Qx. Nah, di mana Px dan Qx-nya itu adalah polinomial. Itu artinya suku banyak. Dan syaratnya itu Qx-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Jadi si penyebutnya ini, si Qx-nya ini tidak boleh sama dengan 0 karena kalau nanti 0 itu hasilnya tidak terdefinisi. Nah, misalnya Fx sama dengan x kuadrat plus x min 2. Itu per 2x kuadrat min 2x min 3. Nah, terus kita lanjut ke pengertian grafik fungsi rasional. Nah, grafik fungsi rasional adalah gambar atau representasi visual dari pecahan polinomial tadi. Polinomial tadi. Nah, grafik ini punya dua ciri khas utama yang membedakan dengan fungsi lainnya. Pertama itu bentuk kurvanya melengkung atau biasa kita sebutnya itu seperti hiperbola. Nah, yang kedua itu terdapat garis putus-putus pembatas yang dinamakan asimptot. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, nanti kita akan melihat ke contoh si grafiknya di pembahasan contoh soal ya. Jadi biar kita tahu mana yang garis hiperbola sama yang asimptot itu. Nah, di sini ada contoh dari si fungsi rasional. Nah, di sini tuh ada 4 contoh ya. Yang pertama, itu fx sama dengan 1 per x min 5 kuadrat. Nah, ini itu penyebutnya itu berbentuk kuadrat ya, teman-teman. Nah, terus yang kedua ini ada fx sama dengan 1 per x min 1. Nah, ini itu adalah bentuk yang paling sederhana dari dari fungsi rasional. Nah, terus yang ketiga ini ada fx sama dengan 3x min 1 per x plus 1. Nah, di sini itu kita bisa lihat bagaimana yang atas si pembilang sama penyebutnya itu sama-sama berbentuk linier. Artinya si variabel x di atas dan di bawah ini pangkat tingginya adalah 1. Ini sama-sama 1 ya teman-teman pangkatnya karena nggak ada pangkat kuadratnya. Terus variasi berbentuk seperti ini akan menghasilkan grafik hiperbola yang simetris dan memiliki satu asimptot tegak serta satu asimptot datar. Nah, terus yang terakhir ini ada fx sama dengan x kuadrat min 5x plus 6 per 4. Nah, di contoh yang keempat ini, contoh yang sangat menarik dan bisa dibilang jebakan. Kenapa? Karena ini itu bukan fungsi rasional murni. Di bagian penyebutnya ini, yang ini itu hanya ada angka konstanta, itu 4 kan. Nah, jadi dia itu nggak ada variabel x-nya seperti di yang contoh 3 sebelumnya ini. Jadi ini itu bisa dijelaskan, bisa dijabarkan itu seperti apa namanya fungsi kuadrat biasa ya. Jadi ini tuh bukan termasuk fungsi rasional yang nomor 4 ini ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang bentuk-bentuk fungsi rasional yang akan dijelaskan oleh teman saya Laura. Baik, di sini kita masuk ke bentuk-bentuk fungsi rasional. Secara umum, fungsi rasional dapat dikelompokkan menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama, Y sama dengan Px per Qx. Dengan Px dan Qx yaitu fungsi linear. Yang kedua adalah Y sama dengan Px per Qx, dengan Px yaitu fungsi linear, dan Qx yaitu fungsi kuadrat. Yang ketiga yaitu Y sama dengan Px per Qx. Dengan Px dan Qx, kedua-duanya yaitu fungsi kuadrat. Dan yang terakhir yang keempat adalah Y sama dengan Px per Qx. Dengan Px dan Qx merupakan polinomial keduanya. Di sini kita akan masuk ke persamaan asimptot grafik fungsi rasional. Apa sih asimptot? Asimptot itu adalah suatu garis lurus atau garis lengkung yang didekati oleh grafik fungsi, sehingga dapat diambil suatu titik pada lengkungan itu yang jaraknya dapat dibuat sekecil-kecilnya. Jenis-jenis asimptot sendiri yaitu yang pertama ada asimptot datar, diperoleh jika X mendekati tak hingga. Yang kedua yaitu asimptot tegak, diperoleh jika penyebutnya bernilai 0. Dan yang ketiga asimptot miring, hanya untuk jenis fungsi rasional yang pembilangnya mempunyai derajat lebih tinggi 1 daripada penyebutnya. Di sini ada beberapa cara dalam menentukan persamaan asimptot grafik fungsi rasional, yaitu yang cara pertama. Kita misalkan Y sama dengan 2X plus 1 per X min 3. Langkah pertama, cari limit saat X mendekati tak hingga, yaitu 2, sehingga Y sama dengan 2. Itu adalah asimptot datar. Langkah yang kedua yaitu mencari penyebut sama dengan 0. X sama min 3 sama dengan 0. Maka X sama dengan 3, yaitu asimptot tegak. Ada juga cara kedua dari fungsi 2x plus 1 per x min 3. Di sini kita ubah dulu menjadi 2x plus 1 per x min 3 sama dengan 2 plus 7 per
X min 3. Atau bisa juga dibuat Y sama dengan 7 per X min 3 plus 2. Bentuk umum fungsi tersebut adalah Y sama dengan K per X min P plus Q. Dengan K sama dengan 7, P sama dengan 3, dan Q sama dengan 2. Di sini bisa kita lihat yaitu asimtot tegaknya, yaitu X sama dengan P. Berarti X sama dengan 3. Dan juga asimtot datarnya yaitu Y sama dengan Q. Berarti Y sama dengan 2. Nah, di sini kita lanjut ke persamaan asimtot grafik pecahan rasional. Nah, itu tuh ada bentuk umumnya, yaitu Y sama dengan AX plus B per X min P. Nah, di sini tuh ada dua contoh. Contoh yang pertama itu ada Y sama dengan 2X min 1 per X. Nah, untuk mencari asimtot tegak, kita buat penyebutnya itu sama dengan 0. Sama dengan 0. Ini sama dengan 0 ya, teman-teman. Nah, maka didapat X-nya itu sama dengan 0, dan sedangkan asimtot miringnya itu langsung diambil dari bagian fungsi linearnya di depan, yaitu 2X ini. Ini fungsi linear ya, teman-teman. Untuk asimtot miringnya kita ambil dari yang depan sini. Nah, untuk yang contoh keduanya itu Y sama dengan X min 2 plus 1 per X min 2. Nah, di sini itu asimtot tegaknya adalah saat penyebutnya adalah X nih. Penyebutnya kan X sama dengan min 2. Nih, kita 0 kan? Ya kan, di sini 0. Nah, di sini itu sama dengan, jadi X-nya itu sama dengan 2. X-nya itu sama dengan 2 ya, teman-teman. Ini 2. Nah, terus untuk asimtot miringnya, itu kita kembali ambil dari yang si linear ini, yang si ini fungsi linear. Jadi asimtot miringnya itu X min 2 untuk asimtot miring. Nah, kita lanjut ke langkah-langkah menggambar grafik fungsi rasional. Di sini itu ada 4 langkah-langkah, teman-teman. Yang pertama itu menentukan titik potong dengan sumbu X. Syaratnya itu Y-nya itu sama dengan 0. Nah, yang kedua itu menentukan titik potong dengan sumbu Y. Syaratnya itu kita ganti semua X itu menjadi 0. Terus yang ketiga itu menentukan persamaan asimtot. Nah, asimtot datar, tegak, ataupun miring. Yang terakhir itu menggambar grafiknya. Nah, ini kita langsung masuk ke contoh soal menggunakan langkah-langkah ini ya, teman-teman. Nah, ini contoh soal pertama. Itu ada gambarlah grafik fungsi rasional fx sama dengan x kuadrat plus 3x min 4 per x kuadrat min x min 2. Nah, di sini itu kita pakai titik potong sumbu x itu mengganti apa namanya tuh, si y-nya itu sama dengan 0. Syaratnya itu Y-nya itu sama dengan 0. Nah, kalau untuk kita cari titik potong sumbu X ini, kita itu pakainya itu yang pembilang ya, teman-teman, yang bagian atasnya ini. Nih, kita pakai yang bagian atas ya kan. Jadi X kuadrat plus 3X min 4 sama dengan 0. Karena kan kita nggak nolin. Y-nya itu 0. Nah, terus kita faktorkan berapa dikali berapa yang hasilnya minus 4 dan berapa ditambah berapa yang hasilnya plus 3. Itu kita dapat X sama dengan plus 4 dan X min 1. Nah, itu kita dapat jadi X sama dengan min 4 dan X sama dengan 1 di situ. Jadi di sini titiknya itu min 4,0 dan 1,0. Nah, kita lanjut ke titik potong sumbu Y ya, teman-teman. Itu syaratnya itu kita ubah semua X-nya ini X yang di atas ini menjadi 0. Jadi Y sama dengan 0 pangkat 2 ditambah 3 dikali 0 min 4 per 0 pangkat 2 min 0 min 2. Nah, ini tuh hasilnya itu jadi min 4 per min 2. Ini minnya sama-sama hilangin, terus 4 bagi 2 hasilnya 2. Jadi titiknya itu 0,2. Nah, di sini itu kita masuk ke asimtot tegak. Nah, kalau asimtot tegak itu penyebutnya itu harus dinolin. Nah, bagian yang ini ya, teman-teman, ini penyebut ini. Jadi X kuadrat min X min 2 itu sama dengan 0. Nah, itu kita faktorkan. Jadi berapa dikali berapa yang hasilnya min 2 dan berapa ditambah berapa hasilnya min 1. Karena kan ini depannya itu 1 ya. Kalau misalkan nggak ada si konstantanya. Jadi itu dapat X min 2 sama X plus 1. Nah, di situ kita dapat jadi X sama dengan 2 atau X sama dengan min 1. Itu untuk asimtot tegak. Dan untuk asimtot datarnya itu 1 plus 1. Kenapa 1 plus 1? Karena di sini itu, kita ngelihat dari sini ya, teman-teman. Ini si bentuk kuadratnya itu, bentuk ini, pokoknya ini yang 2 ini sama-sama kuadrat kan. Nah, itu tuh kita ngambilnya itu dari si depan ini, si konstantanya. Jadi di sini karena nggak ada konstanta, jadi emang 1 ya. Jadi 1 plus 1 sama dengan 1. Kalau misalkan di sininya 2, jadi 2 per 1 gitu. Jadi kita tuh melihat dari si konstanta depannya untuk dijadikan asimtot datar ini. Nah, ini ada contoh soal satu nih, contoh soal yang titik bantu. Nah, kita akan membuat titik bantu yang akan mempermudah kita membuat si grafiknya. Nah, di sini saya akan menjabarkan dulu yang bagian pertama ya. Itu dibiasain itu kita itu membuat dari min 2, min 1, 0, 1, 2. Jadi biar berurut gitu loh. Nah, di sini tuh misal X-nya itu min 2. Jadi min 2 kuadrat ditambah 3 dikali min 2 terus dikurang 4 per min 2 kuadrat dikurang min 2 dikurang 2. Nah, itu hasilnya min 2 kuadrat itu kan hasilnya 4 ya. Sini 4 ditambah ini
3 kali 2, 6. Ini kan min 6, min 6. Ini sama min 6 itu sama tambah itu kan beda ya. Jadinya ini, maksudnya tandanya tuh beda. Jadi di sini kita tulisnya min 6. Nah, terus sama min 4. Nah, hasilnya itu min 6. Min 6. Ini kan habis ya, 4 ini habis. Terus untuk pernya, di sini min 2 kuadrat, itu hasilnya sama tadi 4. Ini 4. 4. Ini tinggal diubah aja tandanya, jadi plus. Plus 2. Plus 2. Terus dikurang 2. Nah, hasilnya itu, ini habis, ini habis. Hasilnya itu 4. Jadi 6/4 nih, seperti ini. Min 6/4 ya. Atasnya min, bawahnya 4. Sama dengan min 1,5. Ini kita ubah ke bentuk desimal ya teman-teman. Jadi titiknya itu min 2, min 1,5. Nah, begitupun untuk yang min 1, 0, 1, dan 2. Nah, di situ kita tinggal ganti si X-nya aja tuh dengan perumpamaan di sini ya. Gitu. Nah, ini untuk yang misal bawahnya itu 0. Itu tuh tidak terdefinisi seperti yang tadi dijelaskan di awal. Nah, ini contoh grafiknya ya teman-teman. Nah, ini itu namanya asimtot tegak. Ini asimtot tegak. Ini asimtot tegak. Nah, ini tuh namanya asimtot. Ini itu asimtot ini datar. Ini namanya asimtot datar yang ke samping ini. Nah, sedangkan yang lurus ke bawah ini namanya asimtot tegak. Nah, di sini itu ini yang dinamakan hiperbola tuh yang ini teman-teman. Nih. Nih. Yang melengkung-melengkung itu. Terus kita lanjut ke soal nomor 2. Baik, di sini kita masuk ke contoh soal nomor 2. Yang mana soalnya yaitu gambarlah grafik fungsi rasional fx sama dengan 2x min 4 per x min 3. Cara yang pertama yaitu kita mencari sumbu x, titik potong sumbu x terlebih dahulu, yang mana y sama dengan 0, yaitu 2x min 4 per x min 3 sama dengan 0. Di mana kita akan memakai pembilang, yaitu 2x min 4 sama dengan 0, yaitu 2x sama dengan 4, dan x sama dengan 4 per 2. Hasilnya adalah 2, di mana kita akan mendapatkan titiknya itu 2,0. Setelah mendapatkan titik potong sumbu x, kita mencari titik potong sumbu y, yang dimana x sama dengan 0, yaitu kita ubah fx-nya itu menjadi x-nya itu menjadi 0, yaitu 2 dikali 0 dikurang 4 per 0 kurang 3, yaitu min 4 per min 3, yang dimana hasilnya yang hilang hanya minusnya saja, jadinya 4 per 3. Kita dapatkan titiknya yaitu 0,4 per 3. Setelah mendapatkan titik potong sumbu y, kita mencari titik asimtot tegak, yang mana penyebutnya itu sama dengan 0, berarti x min 3 sama dengan 0, berarti x sama dengan 3. Setelah mendapatkan asimtot tegak, kita mencari yang namanya asimtot datar, yang mana y sama dengan 2 per 1, jadi hasilnya sama dengan 2. Setelah mendapatkan titik potong sumbu x, y, dan juga asimtot tegak juga datar, kita akan mencari titik bantu, yang mana titik bantunya itu bebas. Tapi di sini kita pakai yang pertama itu titik bantunya itu x sama dengan 2. Kalian bisa masukin min 2-nya itu ke dalam fx-nya tadi. X-nya itu tinggal kalian ubah saja menjadi min 2, yaitu bisa kita lihat di sini 2 dikali min 2 dikurang 4 per min 2 dikurang 3. Hasilnya itu 8 per 5, yaitu kita desimalkan menjadi 1,6. Yang mana kita mendapatkan titiknya yaitu min 2,1,6. Dan seterusnya kalian bisa lihat yaitu ada x min 1, x sama dengan 0, x sama dengan 1, dan juga x sama dengan 2. Untuk x sama dengan 2 itu tidak terdefinisikan. Karena apa? Ya, seperti itu. Dan juga di sini bisa kita lihat grafik dari contoh soal yang tadi kita bahas. Kita bisa melihat ada asimtot datar, juga asimtot tegaknya. Dan juga titik-titik yang tadi kita masukkan dan kalian bisa tarik garisnya. Dan itulah contoh dari grafik fungsi rasional. Nah, oke. Jadi di sini tuh izin membenarkan untuk yang titik bantu yang kedua ini itu tuh dia itu bukan tidak terdefinisi ya. Ini tuh ada nilainya tapi nilainya itu 0. Nah, di sini makanya 2,0 itu ada di sini teman-teman nih. 2,0 nih ada titiknya. Jadi dia itu terdefinisi. Nah, terus untuk sebelum kita mengakhiri
pembelajaran hari ini, kita ada satu latihan soal untuk kalian coba kerjakan, dan tolong menggunakan langkah-langkah seperti contoh soal yang tadi kita jelaskan ya. Kan ada 4 langkah-langkah tuh, nah kalian bisa mengikuti langkah-langkah itu. Nah, terus sudah sampai di sini saja pembelajaran mengenai fungsi rasional dan grafik. Kami dari kelompok 9 kami dari kelompok 9 kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.